Salam. Sehat Bapak Ibu? Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kami selaku wakil Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Ada sedikit tambahan warta, bukan tambahan tapi penekanan. Pada hari ini jam 10 diadakan Natal Remaja yang diadakan di Taman Indi Resto Araya. Dan untuk Natal Anak diadakan Sabtu 21 tanggal 21 bulan 12 2024 jam setengah 5 diadakan di gedung gereja. Kami minta dukungan Bapak Ibu yang punya putra putri, anak-anak juga remaja. Bapak Ibu, mari kita masuk untuk panggilan ibadah. Kami undang untuk berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya. Dengan hati yang tulus, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 84 ayat 1 dan 2. Ya Yesus dikau dikurindukan. Bersama-sama kita mengakui akan kehadiran Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah Minggu Advent ketiga ini bersama-sama kita lakukan di dalam pertolongan dan keselamatan kita yang datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Umat dipersilakan.
Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita memasuki minggu Advent yang ketiga. Masa-masa Advent ini bersama-sama mengajak kita dan juga mengingatkan kepada kita bahwa sebelum kita merayakan hadirnya Tuhan Yesus melalui Natal, maka mari kita periksa isi hati kita, isi pikiran kita dan laku kita. Apakah kita masih layak menyambut Kristus yang hadir di dalam hidup kita? Oleh karena itu, kita bersama-sama diajak untuk memperhatikan sebuah tema. GKJW menjadi ruang pemulihan dan pembiasaan nilai. Dan tema khotbah saat ini adalah jangan sampai lupa diri karena sukacita di hati. Mari ini menjadi refleksi bagi kita dan mari kita sambut tema kita dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 87. Gapuramu lapangkanlah. Di dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-17 menuliskan demikian. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berkaca dari firman ini, terkadang di dalam perjalanan kehidupan kita seringkali masih saja melakukan hal-hal yang menyebabkan diri kita dan juga orang lain mengalami penderitaan. Dan karena penderitaan itulah akhirnya membuat kita tidak bisa mengingat, membuat kita tidak bisa merasakan akan kehadiran Tuhan. Oleh karena itu, marilah saat ini kita menyadari dan kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Bapak Ibu diberikan waktu untuk melakukan doa pengakuan dosa.
Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami sadar betapa banyak kesalahan yang telah kami perbuat. Banyak sekali penyesalan, banyak orang-orang yang tersakiti karena perbuatan kami. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan tidak pernah berhenti mengulurkan tangan dan memberi kesempatan untuk kami hidup dalam pertobatan. Bimbinglah kami Tuhan, agar kami menjadi manusia yang lebih baik di masa depan. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita, selalu memberikan waktu bagi kita untuk mengalami pertobatan. Dan berita anugerah bagi kita pada saat ini diambil dari Mazmur 107 ayatnya yang pertama, yang demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan saling berjabat tangan dengan Bapak Ibu yang ada di depan, belakang, dan kanan kiri Bapak Ibu. Mari bersama kita ungkapkan pujian Ada Waktu.
Jemaat kasih Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam pembacaan dan pelayanan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Kami berdoa agar mampu menyelami isi hati dan kehendak-Mu lewat firman ini. Bukalah ya Tuhan mata pengertian kami dan persiapkan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat menerima sabda firman-Mu ini dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita memuji dari NKB 53, bait 2 dan 3. Adapun bacaan yang pertama terambil dari Perjanjian Lama, Sefanya 3 ayat 14 sampai dengan 20. Sefanya 3 ayat 14 sampai dengan 20 yang demikian. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik-soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu, Raja Israel, yakni Tuhan ada di antaramu, engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antara kamu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang yang takut Tuhan, sehingga kemuliaan dari Tuhan diam di negeri kita. Sesungguhnya
Engkau berkenan pada umat-Mu dan pulihkan Yakub. Ampuni dosa umat-Mu dan redakan murka-Mu. Pulihkan kami ya Allah dan tiadakan sakit hati-Mu. Selamanya Engkau murka dan berlanjut turun-temurun. Apakah Engkau tak mau hidupkan kami kembali? Perlihatkan pada kami kasih setia-Mu Tuhan. Ku hendak dengar firman-Nya yang berbicara tentang damai pada umat yang dikasihi, supaya jangan mereka bodoh. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai akan berciuman, kesetiaan akan tumbuh, keadilan akan menjenguk. Tuhan memberikan kebaikan, jejak kakinya menjadi jalan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang yang takut Tuhan, sehingga kemuliaan dari Tuhan diam di negeri kita. Bacaan yang kedua diambil dari Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan 7. Bacaan yang kedua diambil dari Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Injil Yesus Kristus pada pagi hari ini diambil dari Lukas 3 ayat 7 sampai 18. Lukas 3 ayat 7 sampai 18, saya akan membacakannya untuk kita semua.
Lalu ia berkata kepada orang banyak yang berdatangan untuk dibaptis olehnya, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jangan mulai berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya kepada mereka, "Siapa yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Pemungut-pemungut cukai juga datang untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras siapapun. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Namun karena orang banyak sedang menanti-nanti dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan kabar baik kepada orang banyak. Demikianlah pembacaan Injil kita. Berbahagialah setiap kita yang memelihara dalam hati setiap firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Umat dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Adakah sukacita hari ini? Yakin sudah ada sukacita hari ini Bapak Ibu? Mari bersama-sama untuk memulai khotbah saya ingin menunjukkan salah satu video. Mari bisa dibantu untuk ditayangkan. Action.
Ya. Adakah sukacita hari ini Bapak Ibu? Kalau ada sukacita mari berikan senyuman termanis untuk kanan kiri Bapak Ibu. Kita sudah tertawa tadi nggih. Iya, sukacita. Pasti kita semua punya alasan, punya banyak alasan mengapa kita bersukacita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukacita itu adalah suka hati, girang hati, atau kegirangan. Sukacita juga dapat diartikan sebagai kebahagiaan yang mendalam yang dirasakan ketika mendapatkan sesuatu atau ketika mengharapkan sesuatu yang baik. Itu sukacita. Berbicara tentang sukacita, seperti pada video yang sudah kita tonton tadi, sukacita itu adalah hal yang sangat personal bagi setiap orang. Sesuatu yang membuat kita sukacita belum tentu membuat orang lain juga sukacita. Tadi ada ya bahkan yang merasa aneh gitu ya, melihat ketika ada orang yang tertawa, mereka menunjukkan ekspresi yang aneh begitu. Lalu apakah ada yang salah dengan sukacita? Dalam bacaan kita yang pertama dari Zefanya, Nabi Zefanya menyampaikan nubuatannya pada situasi yang pada saat itu sedang terjadi adalah mereka semua sedang menjunjung kepentingan mereka sendiri, menjunjung kepentingan pribadi mereka. Hal itu terjadi karena mereka terpengaruh oleh praktek-praktek penyembahan berhala. Bahkan seorang raja yang memerintah pada saat itu, seorang raja ini rela mengorbankan anaknya dalam api. Dan masih banyak lagi praktek-praktek kekejian yang menjadi konteks pada saat itu. Dan pada saat itulah Nabi Zefanya itu hadir pada masa akhir pemerintahan Raja Amon sampai dengan akhir masa pemerintahan Raja Yosia. Dalam situasi yang seperti itu, Nabi Zefanya menyampaikan berita tentang kedatangan hari Tuhan yang hebat dan akan ada penghukuman atas mereka yang berdosa kepada Tuhan. Zefanya ini menyerukan pertobatan untuk mereka agar mereka itu kembali kepada Tuhan, mencari keadilan dan kembali berpengharapan, kembali mencari perlindungan kepada Tuhan. Hingga Zefanya mengatakan bahwa bagaimana Tuhan akan memulihkan Israel, maka semua akan bersorak-sorak seperti putri Sion yang bersorak-sorak. Dalam bacaan kita yang ketiga dari Injil Lukas tadi ayat 3 ayat 7 sampai 18, kita juga melihat bagaimana sukacita itu ternyata benar-benar bersifat personal. Pada saat itu situasi bangsa Israel ada dalam penjajahan Romawi. Mereka di bawah Kaisar Tiberius yang kejam. Mereka harus membayar upeti, mereka harus ditindas, mereka merasa terinjak. Dan dalam bacaan kita disebutkan ada pemungut cukai dan ada prajurit. Kedua orang ini, mereka ini adalah anak buah dari Kaisar Tiberius. Sebagai pemungut cukai, dia dapat menagih lebih banyak dari yang sudah ditentukan. Sebagai prajurit, dia bisa menggunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk merampas dan memeras siapa saja. Itu yang terjadi pada saat itu. Dan pada saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa Advent ini, kita bersama-sama juga diajak untuk memahami, untuk kembali mengingatkan kepada kita tentang
pertobatan. Ibarat seperti yang dirasakan oleh orang yang sedang sakit. Ketika Bapak Ibu merasakan tidak enak badan, pasti Bapak Ibu merasakan kan? Ada sinyal-sinyal bahwa aku rasanya kayak capek-capek, apa sedikit pilek atau kepala seperti agak berat. Nah, ada dua pilihan pastinya yang akan ditentukan oleh Bapak Ibu. Yang pertama, ketika sudah merasakan tidak enak badan, ya sudahlah, biar saja, nanti sembuh-sembuh sendiri. Yang kedua, saya merasakan tidak enak badan, maka saya harus periksa. Kira-kira Bapak Ibu ada di yang bagian mana? Pertama atau kedua? Mungkin barangkali semua pernah ada di posisi kedua-duanya ini. Nah, kalau Bapak Ibu memilih pilihan yang pertama, dibiarkan ya sudah. Kalau sembuh ya sembuh sendiri, kalau makin parah ya sudah makin parah. Tetapi kalau Bapak Ibu memilih pilihan yang kedua, bahwa Bapak Ibu memutuskan untuk harus periksa, maka dari hasil periksa itu akan diperoleh sebuah hasil. Nah, ketika sudah periksa dan mendapatkan hasil, itu juga ada dua reaksi yang kemungkinan akan timbul. Yang pertama, sudah diketahui hasilnya, sudah diketahui bahwa menderita sakit tertentu, kemudian respon yang pertama itu adalah putus asa. Waduh, kok saya sakit ini? Waduh, apa masih ada harapan? Waduh, apa masih ada kesempatan untuk hidup? Waduh, dan waduh yang lainnya lagi. Ini adalah respon orang yang tidak memiliki pengharapan. Kemudian respon yang kedua, selanjutnya bertanya. Jika dokter sudah memberikan diagnosa yang demikian, saya harus bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Dan respon ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki pengharapan. Yang artinya orang masih memiliki semangat untuk mau berjuang dan masih mau merubah hidupnya. Dan kita pada saat ini diajak membayangkan dosa itu seperti demikian. Dosa itu seperti penyakit. Sesungguhnya ketika manusia itu melakukan sesuatu yang tidak benar, itu sesungguhnya kita merasakan ada sesuatu yang, loh iya ya, kok aku melakukan ini ya, ini salah ya. Seperti ada sinyal yang memberitahu kita bahwa itu sebenarnya tidak seharusnya kita lakukan, tetapi kita lakukan. Wah, ini aku salah, ini enggak betul, seharusnya itu begini. Nah, sinyal itu diberikan oleh hati kita. Hati kita sudah memberikan sinyal, memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang tidak beres yang kita lakukan. Namun yang seringkali terjadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, orang cenderung melakukan pembiaran. Ya sudahlah, tidak apa-apa, banyak temannya kok, sedikit aja, salahnya aja sedikit kok, enggak apa-apa. Nanti atau besok-besok saja bisa diperbaiki. Selanjutnya ada orang yang bertanya, sakjano aku salah, aku harus bagaimana ya? Nah, tanda-tanda atau sinyal-sinyal inilah yang kita rasakan ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar, itu sesungguhnya membuat kita merasakan tidak nyaman. Betul tidak Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu tidak merasakannya? Nah, kemudian dari sinyal-sinyal itu kemudian berpotensi membuat kita itu untuk menjauh dari Tuhan dan menjauh dari sesama kita. Karena kita merasa takut. Karena kita merasa bahwa itu akan menghambat apa yang menjadi kesukacitaan kita. Hari ini kita belajar dari orang-orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis. Setelah mereka mendengar suara pertobatan, selanjutnya mendekat kepada Yohanes Pembaptis. Mereka merasa bahwa aku berdosa, ada sesuatu yang salah yang sudah saya lakukan. Lalu apa yang harus kami perbuat? Ini adalah wujud atau niat yang
ditunjukkan oleh orang-orang yang menghampiri Yohanes Pembaptis itu bahwa mereka itu sedang memiliki niat untuk merubah hidupnya. Sinyal bertobat, saya sebut sinyal bertobat, itu dimulai ketika kita mau bertanya pada diri kita sendiri. Selanjutnya kita datang dan kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan kita membuka hati, kita mencari kesempatan dan kita mempergunakan kesempatan untuk mau diobati. Bahwa saya mau bertobat, saya mau berubah. Tidak seperti orang-orang Farisi dalam bacaan kita yang disebut sebagai ular berbisa, atau di dalam terjemahan baru yang pertama itu disebut sebagai ular beludak. Orang-orang Farisi disebut sebagai ular beludak. Apa artinya Bapak Ibu? Bahwa mereka itu adalah orang-orang yang merasa aman karena mereka menganggap diri mereka adalah keturunan Bapak Abraham. Jadi dosa sudahlah, tidak apa-apa. Itu hanya lewat saja dosa. Tapi mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merasakan sinyal tobat itu yang ada dalam hati kita untuk mencari kesempatan dan mempergunakan kesempatan. Lalu wujud dari pertobatan itu seperti apa Bapak Ibu? Lukas 3 ayat 7-15 menunjukkan sesuatu yang konkret kepada kita semua. Yang pertama, orang yang mau berbagi, tidak hanya menyimpan, tidak hanya menggenggam, merasa bahwa ini milikku, ini adalah perjuanganku. Tetapi orang yang bertobat adalah orang yang tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi juga membuka ruang hidupnya untuk orang lain. Dan konteksnya pada saat itu, mereka hidup dalam kehidupan yang pas-pasan. Dan dalam kehidupan yang pas-pasan itu, Yohanes Pembaptis mengajak mereka untuk tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk peduli kepada yang lain. Dikatakan bahwa jika kamu memiliki 2 helai pakaian, makanan, itu yang pertama. Yang kedua, ada pemungut cukai dan prajurit. Pemungut cukai dan prajurit ini adalah gambaran orang yang hidupnya enak. Mereka memiliki kuasa, mereka memiliki wewenang. Dari pemungut cukai dan prajurit ini, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat belajar bahwa ternyata pertobatan itu menuntun mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Yohanes Pembaptis tidak menyuruh pemungut cukai dan prajurit untuk meninggalkan pekerjaannya. Tetapi Yohanes Pembaptis memberikan nasihat kepada pemungut cukai dan prajurit itu untuk melakukan tugas dan pekerjaannya dengan baik, dengan jujur, dan dengan penuh tanggung jawab. Maka kita dapat belajar Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa pertobatan itu dapat kita lakukan dalam dan dengan berbagai situasi, berbagai posisi, apapun dalam bagian hidup kita. Lalu apa yang menjadi kekuatan kita untuk melakukan perintah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis? Seakan-akan itu susah sekali Bapak Ibu ya, ketika kita harus memendam, ketika kita harus menekan apa yang menjadi kesukacitaan kita. Tetapi Filipi 4 dalam bacaan kita yang ketiga, Filipi 4 ayat 9, dikatakan bahwa yang menjadi kekuatan kita untuk terus melakukan perintah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis itu adalah penyertaan Allah. Seperti tertulis di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-9, apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat dariku, lakukanlah itu. Dengan demikian Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Mari kita bersama membagikan apa yang sebenarnya menjadi kesukacitaan kita itu juga dirasakan oleh orang lain. Selamat berproses dalam kesembuhan lahir batin kita.
Kiranya Tuhan menuntun kita untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menolong kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh dapat kita akhiri, mari bersama kita sambut firman Tuhan ini dengan kita menyanyikan Kasih Tuhanku Lembut. Umat kami undang berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasul kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Mari bersama kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah untuk kasih setia Tuhan yang selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sapaan firman Tuhan di Minggu Advent yang ketiga ini yang bersama-sama mengajarkan setiap kami tentang kesukacitaan dalam pertobatan. Bagaimana kami dimampukan untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang, bagaimana kami dapat dimampukan untuk dapat melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami masing-masing ini dengan baik, dengan jujur, dan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama berdoa. Kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Kami mendoakan untuk Bapak Ibu Matsari, Bapak Ibu Sadu, Ibu Yasmin, Bapak Rujito, Ibu Neneng Yuli Marini, Bapak Ibu Subandi, Bapak Pitono, Bapak Isman, Ibu Tati Isman, Bapak Rasid, Ibu Sehti Nampi, Ibu Iskandar, Ibu Harto,
Bapak Kurniadi, Bapak Adi Sucipto, dan Ibu Aisyah. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa melawat mereka, Engkau melawat saudara kami ini yang dalam kelemahan tubuh ini Tuhan. Kiranya mereka boleh mendapatkan kesukacitaan di tengah kelemahan tubuh yang harus mereka hadapi. Dan kiranya Tuhan, pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan menunjukkan mukjizat Tuhan melalui kesembuhan yang boleh dirasakan oleh saudara-saudara kami ini. Kami pun juga mendoakan ya Tuhan untuk para adioswa yang meskipun dalam kelemahan tubuhnya, kiranya Tuhan terus memberkati mereka agar mereka dapat terus menjadi berkat di masa tuanya. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami pun juga berdoa untuk anak-anak jemaat Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menyertai dan memberkati dalam proses tumbuh kembang mereka. Kiranya mereka boleh bertumbuh dengan kuat, dengan sehat, dan dapat menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas dan yang berprestasi. Dan kiranya Tuhan memampukan anak-anak jemaat Tuhan ini untuk dapat meraih apa yang menjadi cita-cita mereka. Dan kiranya apa yang sudah mereka dapatkan dapat mereka bagikan bagi banyak orang dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami pun saat ini juga mendoakan untuk setiap keluarga-keluarga dalam pergumulan mereka masing-masing. Kiranya ya Tuhan, Engkau senantiasa memeriksa setiap keluarga-keluarga kami, Engkau mengetahui setiap pergumulan yang dihadapi, Engkau memberkati mereka yang dalam kegelapan, kiranya Tuhan senantiasa memberikan terang, dan Engkau memberkati mereka yang saat ini sedang mencari jalan keluar atas hidup yang harus mereka pilih. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan solusi, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk saudara-saudara kami ini. Terima kasih ya Tuhan, kami pun juga berdoa pada saat ini untuk gereja kami di KJW Jemaat Malang. Pada saat ini Tuhan, setiap kami disibukkan untuk mempersiapkan diri dalam menyambut Natal. Kiranya ya Tuhan, dalam persiapan kami menyambut Natal ini, kami tidak hanya dilelahkan Tuhan, tetapi kami dapat menghayati sebagai proses kami menyambut, mempersiapkan diri kami, dan menyambut Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoakan untuk para pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan di gereja kami ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta, Penatua, Diaken, dan juga badan pembantu majelis jemaat, karyawan, dan seluruh warga jemaat Tuhan yang ikut ambil bagian dalam pelayanan di gerejamu ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan, dan kiranya Tuhan memampukan mereka untuk dapat melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dengan jujur, dan juga dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan, kami pun juga mendoakan untuk acara-acara yang akan datang. Pada siang ini nanti, anak-anak Tuhan remaja akan mengadakan ibadah dan perayaan Natal. Kiranya Tuhan senantiasa campur tangan, Tuhan turut hadir. Kiranya Tuhan memberikan cuaca yang mendukung agar pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal remaja ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Tuhan, kami pun juga mendoakan untuk acara Natal-Natal berikutnya. Acara Natal jemaat, acara Natal anak, dan acara Natal yang lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati kami, memampukan kami, agar perayaan ibadah dan perayaan Natal ini boleh berlangsung dengan baik, berlangsung dengan aman, tanpa ada sesuatu yang mengurangi sukacita kami dalam menyambut Natal. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk saudara kami yang ada dalam perantauan, yang dalam Natal ini tidak dapat pulang. Kiranya Tuhan juga menyertai mereka, dan kiranya Tuhan juga memampukan mereka untuk dapat menikmati sukacita Natal di tempat mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syafaat kami, dan kami menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan kiranya kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menutup doa syafaat ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami.
surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, penyertaan Tuhan tiada pernah berhenti dalam kehidupan kita semua. Berkat dan kemurahan-Nya senantiasa mengalir sepanjang hidup kita. Tuhanlah yang selalu memelihara kita, umat ciptaan-Nya. Karena kebaikan-Nya itu, marilah kita mengucapkan syukur yang diwujudkan dalam bentuk persembahan. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 yang demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan dengan penuh sukacita. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 91 bait pertama sampai berakhirnya kita menyerahkan persembahan. Putri Sion nyanyilah. Yerusalem.
Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami menghadap kehadirat-Mu serta mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam kami beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga bersyukur Bapa atas segala peristiwa yang kami alami di dalam kehidupan kami, baik sakit penyakit, kesedihan, kedukaan, maupun kegembiraan yang kami alami, yang membuat kami lebih mendekat lagi kepadamu. Terima kasih Bapa. Di tengah-tengah ibadah ini kami mengumpulkan persembahan yang kami ambil dari berkat-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Semoga Bapa berkenan untuk memberkatinya, sehingga persembahan ini menjadi persembahan yang hidup, yang mendatangkan berkat bagi pelayanan dan program jemaat di gereja-Mu, di GKJW Jumat Malang ini. Terima kasih Bapa, doa kami haturkan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan masih memberikan kita waktu untuk kita mencari kesempatan dan memberikan ruang hidup kita bagi banyak orang. Dan mari kita terus ingat bahwa kita diajak untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari bersama kita pujikan Ada Waktu. Memohon berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan memampukan kita sekalian untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita nyanyikan Kepadamu puji-pujian.